Coba deh pikirin, di balik setiap perusahaan raksasa, setiap bursa saham, bahkan di balik pemerintahan modern, ada sebuah teknologi yang umurnya udah 700 tahun, tapi bisa dibilang ini adalah teknologi rahasia. Namanya akuntansi. Dan ini bukan cuma soal angka loh, ini adalah cerita tentang gimana cara kita mencatat uang, ternyata bisa mengubah cara kita berpikir, berbisnis, dan membangun dunia modern. Nah, ini dia kutipan terkenal dari Luca Pacioli, seorang biarawan dari Italia yang selama berabad-abad dikenal sebagai bapak akuntansi modern. Kutipan ini intinya adalah jantung dari sebuah revolusi yang dia bantu sebarkan ke seluruh dunia. Tapi, gimana kalau saya bilang Pacioli sendiri nggak pernah loh mengklaim kalau dia yang menemukan sistem ini? Ternyata cerita di baliknya itu jauh lebih rumit dan jujur aja jauh lebih menarik daripada kisah tentang satu orang jenius. Dan disinilah kita menemukan kuncinya. Kisah akuntansi modern itu bukan tentang satu penemu, tapi ini adalah kisah tentang pertemuan tak terduga antara dua kekuatan raksasa yang mengubah sejarah, ledakan perdagangan dan revolusi informasi. Oke, untuk menemukan asal-usulnya kita harus mundur jauh sebelum zaman Pacioli. Kita harus melihat sebuah ledakan ekonomi yang begitu besar yang menciptakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak akan sistem baru. Semuanya itu dimulai di abad ke-12. Perang salib secara nggak langsung malah membuka jalur perdagangan besar-besaran antara Eropa dan Timur Tengah. Tiba-tiba aja kota-kota di Italia seperti Genoa dan Venesia jadi pusat perdagangan dunia. Mereka ini nggak cuma jual beli barang, tapi juga mengelola kemitraan bisnis yang super rumit, investasi, dan rantai pasok yang panjangnya ribuan kilometer. Skalanya benar-benar baru. Masalahnya apa? Nah, metode lama buat melacak uang kayak cuma nyatet pemasukan doang atau lebih parahnya, cuma diingat-ingat di kepala itu udah nggak cukup sama sekali. Bayangin aja, bisnis makin kompleks, risiko gagal karena pencatatan yang berantakan jadi gede banget. Mereka butuh solusi, dan butuhnya saat itu juga. Dan solusinya justru nggak datang dari seorang profesor di universitas. Solusinya lahir dari para pedagang itu sendiri. Orang-orang di lapangan yang setiap hari pusing tujuh keliling menghadapi masalah ini. Jadi, ini dia kebenarannya. Nggak ada yang namanya satu penemu tunggal. Sistem double entry atau entry ganda ini lahir secara organik di beberapa kota pada saat yang hampir bersamaan. Sistem ini diciptakan bukan karena teori, tapi karena praktek. Para pedagang dan pejabat kota karena udah mentok, akhirnya menemukan solusi ini biar bisnis mereka selamat. Bahkan di tahun 1340, lebih dari 100 tahun sebelum Pacioli lahir, pemerintah Genoa udah pakai sistem pembukuan entry ganda yang canggih. Jadi, apa sih rahasianya? Konsepnya sebenarnya elegan banget. Intinya, setiap transaksi dicatat 2 kali. Kalau ada uang masuk ke satu pos, itu debit, pasti ada uang yang keluar dari pos lain. Itu kredit. Mirip hukum fisika gitu loh. Setiap aksi punya reaksi yang setara dan berlawanan. Kedengarannya simple ya, tapi ini adalah terobosan fundamental. Dan dampaknya? Luar biasa. Coba deh lihat perbandingannya. Di sebelah kiri, itu dunia yang lama. Pembukuan yang acak-acakan, di mana Anda nggak pernah benar-benar tahu kondisi keuangan Anda. Terus, lihat yang kanan. Itu dunia yang baru, gambaran yang jernih dan seimbang. Tiba-tiba, Anda bisa tahu untung rugi dengan sangat akurat. Bisa melacak semua aset dan utang. Dan yang paling penting, karena semuanya harus seimbang, kesalahan atau bahkan penipuan jadi jauh lebih gampang ketahuan. Selama hampir 200 tahun, sistem canggih ini jadi semacam rahasia dagang di kalangan pedagang Italia. Tapi kemudian, sebuah teknologi baru muncul dan mengubah segalanya. Ya, sebelum ada mesin cetak, pengetahuan soal pembukuan entry ganda ini disebarkan secara perlahan dari satu pedagang ke muridnya. Itu kayak keahlian khusus, bukan sesuatu yang standar. Ilmunya itu eksklusif dan cuma ada di daerah-daerah tertentu. Dan disinilah takdir seolah ikut campur. Mesin cetak itu nggak muncul di sembarang tempat. Seperti yang bisa kita lihat di grafik ini, pusat-pusat percetakan pertama itu terkonsentrasi di Jerman dan, ya, di Italia Utara, persis di tempat akuntansi entry ganda lahir. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pertemuan dua revolusi di lokasi yang sama. Jadi pada tahun 1500, percetakan itu jadi fenomena di kota-kota besar yang juga jadi pusat bisnis. Kondisinya udah sempurna banget buat sebuah ide bisnis yang canggih untuk menyebar kayak api. Tinggal nunggu, ada yang menuliskannya. Nah, disinilah kita balik lagi ke tokoh di awal cerita kita, Luca Pacioli. Perannya dalam kisah ini bukanlah sebagai penemu, tapi sesuatu yang bisa dibilang jauh lebih penting. Pacioli ini bukan pedagang, dia seorang intelektual, ahli matematika, biarawan, bahkan temannya Leonardo da Vinci. Dia melihat sistem yang diciptakan para pedagang ini dan sadar akan sesuatu yang krusial. Kejeniusannya bukan menciptakan, tapi menjelaskan.
Dia melihat sebuah sistem yang hebat dan memutuskan untuk membuatnya bisa diakses oleh semua orang. Jadi pada tahun 1494, di Venesia yang saat itu jadi pusat percetakan dunia, Pacioli menerbitkan bukunya, Summa de Arithmetica. Di dalam buku tebal itu ada satu bab yang menjelaskan secara detail metode pembukuan entry ganda. Ini bukan pengumuman penemuan baru. Dia bahkan dengan jujur bilang kalau metode ini udah dipakai selama 200 tahun. Tapi ini adalah pertama kalinya ada orang yang menuliskannya secara sistematis dan menerbitkannya. Didorong oleh kekuatan mesin cetak, rahasia dagang para pedagang Italia ini akhirnya menjadi standar bisnis universal. Jadi mari kita rangkum ceritanya. Ada kebutuhan yang muncul dari revolusi perdagangan. Lalu, ada solusi yang diciptakan oleh para pedagang di lapangan. Dan ada katalisator, yaitu mesin cetak, yang siap menyebarkannya. Nah, Pacioli adalah orang yang menyatukan inovasi dari pedagang dengan teknologi percetakan. Dia mengubah sebuah praktik lokal menjadi bahasa global kapitalisme. Nah, ini yang membawa kita ke hari ini. Sejarah akuntansi menunjukkan bahwa ketika ada tekanan besar dari ekonomi dan teknologi, pasti akan lahir sistem-sistem baru yang fundamental. Sekarang, di tengah gempuran revolusi AI, blockchain, dan big data, pertanyaannya adalah, sistem baru apa yang sedang terbentuk di depan mata kita yang mungkin akan mendefinisikan dunia bisnis 500 tahun dari sekarang?